Halo guys, selamat datang di channel Ziling. Kali ini Mimin akan membahas mengenai spoiler dari Donghua Tales of Herding Gods episode ke-48. Ini adalah spoiler untuk episode yang rilis minggu depan ya, dan langsung saja kita ke pembahasan videonya. Si Yun Xiang akhirnya menantang Biksu Fosin nih guys. Alasan si Yun Xiang ini mau untuk turun tangan ya, mengalahkan Zenzi adalah demi bisa merebut gelar ketua sekte Tianmo yang akan diberikan kepada Jinmo. Ya, jadi niatnya si Yun Xiang ini adalah menunjukkan dirinya sendiri bahwa dia layak mewarisi ketua sekte Tianmo daripada Jinmo. BTW, si Yun Xiang ini adalah keponakannya nenek si Yoyo ya guys ya, bukan nenek si yang menyamar jadi anak kecil. Jadi itulah kenapa ada beberapa tekniknya yang mirip dengan jurus nenek si ya, dan nama marganya pun sama, yaitu karena ada hubungan darah dari satu keluarga. Dalam pertarungan si Yun Xiang melawan Biksu Fosin ini, si Yun Xiang tanpa segan menyerang dengan serangan yang sangat cepat. Kekuatan Biksu Fosin memang sangat kuat dan pertahanannya luar biasa, apalagi dia punya teknik Buddha yang legendaris. Namun pada akhirnya dapat dikalahkan oleh si Yun Xiang dengan tipuan iblis dan kecepatan serangan kilatnya. Setelah adegan itu, cerita kembali ke Jinmo yang pergi ke Departemen Keuangan. Ia berencana untuk membuat obat anestesi yang sangat kuat bernama Lost Flying Nuts, yang bahkan mampu mengalahkan naga banjir. Ia menjelaskan kepada Hu Ling'er bahwa obat itu sangatlah berbahaya bagi pembuatnya jika tungku pil tidak tertutup rapat. Namun, di tengah-tengah percakapan, ia mendengar suara yang memanggilnya. "Tabib surgawi kecil, kemana kamu pergi?" Ternyata itu adalah tabib istana Chu. Tetua Chu yang mengetahui Jinmo sebagai seorang tabib yang luar biasa ya, mengajaknya untuk menggantikannya memberikan kuliah kepada para murid. Jinmo menolak dengan halus, mengatakan bahwa ia harus membuat obat di sore hari ini. Begitu mendengar Jinmo akan memberikan pil, mata tabib istana itu langsung gembira. Ia kemudian meminta izin untuk mengamati, dan Jinmo pun menyetujuinya, menyarankan mereka untuk bertemu di Balai Penyembuhan Agung. Namun, ketika Jinmo tiba di sana, ia terkejut melihat bukan hanya tabib istana Chu yang sedang menunggunya, melainkan seluruh tabib istana. Mereka semua terlihat sangat antusias dan bersemangat. Mereka mengejar Jinmo dan bertanya tentang detail-detail proses pembuatan obatnya, mulai dari tungku, bahan-bahan, hingga teknik yang akan ia gunakan. Jinmo pun menjadi bingung. Ia hanya ingin membuat obat anestesi biasa. Namun semua tabib istana ini tampaknya menganggapnya sebagai suatu istimewa yang besar. Ya, itu sebenarnya bukan karena tanpa alasan, melainkan karena reputasi Jinmo sebagai seorang tabib sudah tersebar luas di kalangan mereka, membuat mereka pun sangat bersemangat untuk menyaksikan kemampuan Jinmo. Di sana, Jinmo melihat berbagai macam tungku obat. Namun, Jinmo memilih tungku yang aman dan pastinya kuat dan bisa digunakannya untuk menyempurnakan pil anestesi yang luar biasa itu. Jinmo segera menyalakan api dari bawah tanah, sementara Hu Ling'er melihat-lihat dengan bosan. Para tabib istana yang lebih tua berkumpul di sekelilingnya, mengamati setiap gerakannya dengan penuh minat. Mereka bahkan bertanya-tanya tentang teknik tangan Jinmo saat ia mengekstrak khasiat dari sebuah batu berharga, di mana Jinmo menjelaskan bahwa ia harus membuat 13 tanda karena tingkat kultivasinya yang masih rendah. Di tengah proses, tabib istana Chu tiba-tiba berteriak dengan takjub saat melihat tangan teknik Jinmo, mengenalinya sebagai gerakan tangan uluran naga dan harimau. Itu adalah sebuah teknik kuno yang sudah lama hilang 200 tahun yang lalu. Melihat keheranan mereka, Jinmo dengan santai menawarkan untuk mengajari mereka nanti. Ia mengungkapkan bahwa teknik itu hanyalah salah satu dari banyak hal yang diajarkan oleh kakek tabib dan tidak terlalu istimewa baginya. Ia juga berpendapat bahwa pengetahuan obat adalah hal yang lebih penting dalam memurnikan pil, sehingga teknik hanyalah pelengkapnya.
Sikap para tabib istana begitu terkejut menganggap teknik serta resep sebagai harta karun, membuat Jinmu menyadari betapa luar biasanya ajaran yang telah ia terima dari kakek tabib di Daso. Adalah sesuatu yang selama ini ia anggap sebagai biasa saja. Setelah menyadari kehebatan ilmunya, Jinmu melanjutkan proses pembuatan obatnya dengan tekniknya. Ia menggunakan solusi lebih teknik yang sudah lama hilang, dan setiap teknik menghasilkan transformasi unik di bawah api tanah. Para tabib istana mengamati dan tidak mampu untuk mengimbangi kecepatan gerakannya. Ketika proses pemurnian selesai dan tungku batu sudah mendingin, Jinmu menggunakan Civital kura-kura hitam untuk membuat lapisan es pada tungku. Ia kemudian dengan hati-hati membuka tutup tungku dan menemukan lapisan tipis kabut merah bawah di bagian bawahnya. Dengan menggunakan Vital G-nya, ia mengarahkan kabut berbahaya itu ke dalam botol gear kecil. Untuk memastikan kabut itu tidak bocor Jinmu menutup botol itu dan membekukannya dengan gumpalan es hitam. Setelah semua selesai, ia pun menghela nafas lega. Setelah berhasil membuat obat, Jin mengucapkan terima kasih kepada para tabib istana dan bersiap untuk pergi. Terkesan dengan kemampuannya, tabib istana Yao memberikan izin untuk tidak lagi menghadiri pelajaran. Sebaliknya, ia menyarankan Jinmu untuk datang kapanpun ia sempat, hanya untuk memberikan pelajaran atau membuat pil bagi mereka. Begitu Jinmu pergi, para tabib istana tua segera berkumpul dengan raut wajah gembira. Mereka mengungkapkan bahwa mereka telah bekerja sama untuk merekam setiap detail dan proses pembuatan obat dari Jinmu. Tabib istana Yu mengaku telah mencatat semua bahan dan takarannya hanya dengan mencium aromanya. Sementara itu, tabib istana Jo telah mencatat semua formula dan urutan 8 diagram dan 5 elemen. Bersama-sama, mereka berencana untuk menggabungkan semua informasi itu untuk merekonstruksi atau membuat ulang dan mempelajari teknik-teknik kuno yang baru saja mereka saksikan. Setelah Jinmu pergi, tabib istana Jo mengungkapkan kekhawatirannya. Ia cemas karena ia pun tidak tahu metode yang digunakan Jinmu untuk mengumpulkan obat, dan yang lebih penting, jenis obat apa yang sebenarnya mereka akan buat ini. Namun, tabib lain yang dipimpin oleh tabib istana Yu mengabaikan kekhawatiran itu, yakin bahwa obat yang dibuat oleh Jinmu pastinya luar biasa. Dengan penuh semangat, mereka segera mengambil bahan-bahan obat dan mulai memurnikannya. Masing-masing dari mereka mulai menggunakan teknik tangan yang berhasil mereka hafal dari Jinmu, bekerja sama untuk mengelilingi tungku. Sementara itu, para sarjana Akademi Taisho mulai berdatangan ke aula penyembuhan agung untuk menghadiri kuliah. Banyak dari mereka menyadari pentingnya kedokteran setelah insiden gerbang sekolah diblokir oleh Douzi dan Fozi. Namun, para tabib istana itu terlalu sibuk dengan proses pemulihan obat mereka, sehingga mereka pun tidak menyadari bahwa para muridnya telah menunggunya sejak lama. Para tabib istana yang penuh semangat akhirnya menyelesaikan proses pemulihan obat. Dengan percaya diri, mereka mengelilingi tungku, memamerkan teknik tangan yang mereka pelajari dari Jinmu di depan para murid yang lain yang sedang mengagumi mereka. Namun, saat tabib istana Yu membuka tungku, sebuah aroma langsung menyembur ke udara. Ia adalah yang pertama kali jatuh pingsan dengan senyum aneh di wajahnya, seolah-olah dia baru saja akan mengatakan sesuatu. Satu persatu tabib istana Yu dan tabib lainnya pun ambruk. Mereka semua pingsan. Tidak hanya mereka, melainkan semua murid yang berada di dekat mereka juga ikut pingsan. Obat yang mereka buat ternyata adalah anestesi yang begitu kuat hingga melumpuhkan semua orang di dalam aula. Mereka semua merasakan tubuh, indera, vital G, dan bahkan embrio roh mereka lumpuh total, tidak bisa bergerak sedikit pun. Beberapa sarjana yang lewat di luar aula penyembuhan agung menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan menemukan banyak orang tergeletak tak sadarkan diri di dalamnya. Mereka segera meminta bantuan, tetapi ketika dua murid mencoba untuk masuk dan menyelamatkan yang lain, mereka juga terkena efek anestesi tersebut dan langsung pingsan.
Tak lama kemudian, biksu Fajing dari Aula Azur datang bersama dengan beberapa biksu. Tetapi mereka juga jatuh satu persatu. Hanya Fajing yang berhasil sampai ke pintu keluar sebelum akhirnya pingsan juga. Berita tentang racun di Aula Penyembuhan Agung menyebar dengan cepat. Semakin banyak murid, para pengajar, dan bahkan orang-orang yang sebelumnya menghadapi Fauzi di gerbang bergegas untuk membantu. Tetapi setiap orang yang dekat itu juga akan menjadi korban dari kabut yang tidak terlihat. Kanselir Basan tiba-tiba di lokasi dan terkejut melihat ratusan orang, termasuk sarjana dan para pengajar dan para tabib itu sudah tak sadarkan diri di depan aula. Kabut yang dihasilkan oleh obat anestesi itu telah menyebar ke luar gedung, menyebabkan bencana besar di seluruh area. Saat para sarjana berjatuhan, Dui Shofeng dari Elemen Hall of Arai mencoba membantu untuk meniupkan angin ke arah Aula Penyembuhan Agung. Namun, Kanselir Belasan menyadari itu bahaya dan berteriak agar ia berhenti. Sayangnya, itu sudah terlambat. Angin dari teknik Shofeng justru menyebarkan kabut anestesi itu ke seluruh area, menyebabkan lebih banyak orang juga ikut pingsan. Kanselir Basan pun akhirnya berhasil untuk mengusir aroma itu dari tubuhnya. Ia menatap dengan sedih saat melihat gelombang demi gelombang orang lumpuh. Ia menyadari bahwa kabut itu sangatlah berbahaya dan bisa saja menyebar ke seluruh Akademi Taisho, melumpuhkan hampir semua orang kecuali segelintir orang dengan kekuatan yang cukup kuat. Dalam hatinya, ia merasa putus asa dan bertanya apakah ini akan menjadi akhir dari Akademi Taisho-nya. Di tengah keputusasaan, Kanselir Basan melihat labu botol tiba-tiba muncul di langit. Labu itu mengeluarkan isapan yang kuat dan menyedot semua kabut Lost Ranger yang menyebar ke seluruh gunung, membersihkan udara dan menyelamatkan seluruh Akademi Taisho dari bencana yang besar. Merasa lega, Kanselir Basan mengira bahwa Kanselir Agung telah datang membantu. Itu adalah patriark muda yang muncul dan menertawakannya karena mengira semua orang telah mati. Patriark muda menjelaskan bahwa semua orang hanya pingsan dan akan pulih dalam beberapa jam. Ia segera mengenali aroma obat yang digunakannya, yang mirip dengan obat yang dibuat oleh Raja Racun, dan menyadari bahwa kekacauan ini pasti disebabkan oleh Jinmo. Ketika Kanselir Basan mencoba menyalahkan para tabib istana, patriark muda menolaknya. Ia yakin bahwa para tabib istana tidak akan mampu untuk membuat obat sekuat itu dan menegaskan bahwa Jinmo lah yang menjadi dalang di balik semua insiden di Akademi Taisho itu. Saat Kanselir Basan dan patriark muda melihat ke arah Aula Penyembuhan Agung, mereka dikejutkan oleh pemandangan yang tak terduga. Jinmo muncul dari balik gunung, menyeret seekor banteng hijau yang sudah lumpuh dan terbalik, dengan Huoling Er yang duduk di atasnya. Begitu Jinmo melihat mereka, ia segera membuang banteng itu dan mencoba melarikan diri bersama dengan Huoling Er. Namun patriark muda berhasil menangkapnya dan dalam sekejap mata memindahkannya kembali ke depan aula yang dipenuhi oleh tubuh-tubuh yang sedang pingsan. Jinmo dan Huoling Er berdiri di sudut dinding dengan kepala tertunduk. Patriark muda yang sangat marah menanyai Jinmo tentang kekacauan yang terjadi. Dengan santai, Jinmo mengakui bahwa dialah yang melumpuhkan benteng itu. Tetapi dia tidak tahu apa-apa mengenai para sarjana dan para direktur atau pengajar yang juga ikut pingsan. Ia kemudian menjelaskan bahwa mereka tidak perlu disembuhkan, karena efek obat bius itu akan hilang dengan sendirinya setelah beberapa saat. Patriark muda meledak dalam kemarahan, memarahi Jinmo atas semua kekacauan yang telah ia sebabkan sejak tiba di Akademi Taisho. Ia ikut dalam semua insiden, mulai dari mengalahkan hampir semua sarjana di Akademi Taisho, menghancurkan bangunan, dan mempermalukan para guru dan pejabat, hingga melumpuhkan seluruh Akademi Taisho dengan obatnya hingga seperti ini. Jinmo mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ia tidak mungkin melumpuhkan seluruh Akademi Taisho karena tungkupilnya terlalu kecil. Namun, pembelaannya itu ditolak. Sang patriark dan Kanselir Basan menuntut jawaban atas satu hal yang diakui oleh Jinmo. Mengapa ia melumpuhkan banteng milik Kanselir Basan? Jinmo mencoba untuk menutupi kebenarannya.
beralasan bahwa ia hanya ingin mencuri sayuran. Namun alasannya terbongkar ketika kanselir Basan bertanya, mengapa yang ia coba bawa melarikan diri adalah banteng, bukan sayuran itu sendiri. Jinmu yang kehabisan kata-kata hanya bisa menunduk. Melihat hal ini, kanselir Basan menyatakan bahwa Jinmu terlalu berbahaya dan tidak bisa dibiarkan tinggal di akademi. Sang patriark kemudian mengungkapkan identitas Jinmu kepada kanselir Basan bahwa ia adalah murid dari Raja Racun Wajah Giok. Ya, dan itu juga yang membuat kanselir Basan terkejut dan segera menjauh dari Jinmu, membatalkan niatnya untuk menghukum bocah itu. Patriark muda kemudian meminta Jinmu untuk tidak membuat masalah selama 2 bulan ke depannya, sehingga ia pensiun. Ia juga berhasil mengetahui bahwa para tabib istana itu mendapatkan resep obat bius itu dari Jinmu. Untuk memastikan Jinmu tidak berulah, sang patriark meminta kanselir Basan untuk mengawasinya dengan ketat. Ia bahkan menyarankan agar Basan membawa Jinmu kemanapun ia pergi. Patriark juga memperingatkan Basan untuk tidak membunuh Jinmu. Jika dia membunuhnya, patriark muda akan membunuh kanselir Basan tanpa ragu. Karena bagaimanapun Jinmu itu terlalu berharga dan berbahaya untuk dihabisi. Kanselir Basan yang kini menyadari bahwa Jinmu adalah tabib yang telah menyelamatkan permaisuri janda. Mengetahui situasi ini, ia akhirnya setuju untuk mengawasi Jinmu, meskipun ia memiliki temperamen yang liar. Kemudian patriark muda memerintahkan Jinmu dan kanselir Basan untuk memindahkan semua sarjana dan para murid atau direktur yang pingsan keluar aula ke udara terbuka. Setelah beberapa jam, efek obat bius anestesi pun memudar, dan satu persatu orang mulai sadar, meskipun kepala mereka masih sedikit pusing. Para tabib istana, mereka sangatlah malu, tetapi rasa hormat kepada Jinmu semakin bertambah. Mereka akhirnya menyadari mengapa Jinmu menyuruh mereka menjauh saat ia mengumpulkan obat. Mereka juga bersyukur bahwa yang mereka hirup hanyalah anestesi, bukan racun mematikan. Di tengah suasana yang mulai normal, tiba-tiba terdengar teriakan. Seseorang mengumumkan bahwa Zhenzi Foxin dan Biksu Jingming dari biara petir besar telah pergi meninggalkan Akademi Taizhou. Seluruh Akademi Taizhou gempar saat berita tentang perginya Foxi Foxin dan Biksu Jingming menyebar. Jinmu menyadari bahwa kepergian mereka hanya memiliki satu arti, yaitu Foxi telah dikalahkan. Namun ia bingung, karena ia yakin bukan dirinya yang telah mengalahkan biksu tersebut. Jinmu teringat pada perkataan patriark muda sebelumnya. Ia mengatakan bahwa ada orang lain di Akademi Taizhou yang juga memiliki kemampuan untuk bisa mengalahkan Foxi Zhenzi. Jinmu pun menyimpulkan bahwa sarjana yang rendah hati inilah yang mengambil kesempatan di tengah kekacauan saat obat bius anestesinya untuk maju dan mengalahkan Foxi Foxin. Ia juga merasa senang karena ada ahli lain di Akademi Taizhou ini yang setara dengannya. Ia pun kembali ke Akademi Taizhou, di mana para murid lain kini sedikit takut kepadanya setelah insiden obat bius yang melumpuhkan hampir seluruh akademi. Ketika Jinmu sedang membantu membereskan kekacauan, seorang gadis pemalu bernama Si Yuan Xiang mendekatinya dan bertanya apakah ia adalah orang yang mengalahkan Foxi Foxin. Jinmu membantah dan ia menyadari ada sesuatu yang aneh. Meskipun Si Yuan Xiang bilang bahwa ia juga terkena efek anestesi, Jinmu menyadari bahwa gadis itu terlihat baik-baik saja dan tidak menunjukkan gejala pusing seperti yang lain. Kecurigaannya semakin kuat ketika Hu Ling'er mengkonfirmasi bahwa Si Yuan Xiang tidak termasuk di antara para korban yang pingsan. Di sini Jinmu menyimpulkan bahwa Si Yuan Xiang sengaja berbohong kepadanya. Ia menduga bahwa gadis itu mencoba memamerkan pencapaiannya secara tidak langsung. Dengan demikian, Jinmu akhirnya menemukan jawaban atas misteri yang ada. Orang yang mengalahkan Zhenzi Foxin dan merupakan ahli yang setara dengan dirinya di Akademi Taizhou adalah Si Yuan Xiang. Di dalam kediamannya, Jinmu merenung. Ia bingung bagaimana patriark muda tahu tentang kekuatan Si Yuan Xiang ini.
Sementara ia sendiri baru mengetahuinya. Ia menduga bahwa si Yoon Siang ini memiliki latar belakang yang penting dan juga sangat kuat. Juga memiliki sifat suka pamer seperti neneknya. Jinmu memutuskan untuk tidak membeberkan rahasia si Yoon Siang ini untuk saat ini. Ya, mungkin cukup sampai sekian saja dengan spoiler dari Mimin tentang Donghua Tales of Healing Ghost episode ke-48 ini. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.